petunjuknya adalah ketika kita itu jadi orang biasa, hidup kita itu lost doll. Artinya apa? Kita jungkir jempali itu nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang melihat. Kenapa? Karena kita orang biasa. Tapi ketika kita itu mendalami, entah kita jadi guru spiritual, guru rohani, guru jiwa, ataupun pemuka agama, ataupun seorang pemimpin, ataupun seorang tokoh terkenal, terpelajar, berarti kita bukan orang sembarangan. Ya dilihat apa? Tindak tanduk kita, kelakuan kita, bahkan omongan kita itu membawa dampak di luaran sana. Itu kenapa banyak sekali nih pemuka agama yang melegalkan pernikahan sejenis. Tapi aku sendiri melarang. Kenapa? Karena Tuhan itu memperlihatkan akibat dari sejenis itu. Contohnya nih, anak-anak yang gak berdosa itu yang jadi korban. Ketika kalian itu udah gak bisa mengendalikan nafsu, kalian itu cari pelampiasannya ke anak-anak yang gak berdosa, anak-anak yang kecil. Bahkan sekarang ini banyak yang bapak sendiri, kakak sendiri, paman, bahkan orang-orang yang terdekat itulah yang melecehkan anak-anak kecil ini. Bahkan ada grup Facebook tentang saudara. Bayangin aja, ada otak tapi otaknya nggak tahu kemana. Ada hati, hatinya nggak tahu kemana. Jadi ketika kita itu melihat suatu suku, suatu bangsa, suatu itu menilai kemajuan zaman itu hanya dari barang-barang atau dari pembangunan gedung, villa, diskotik, bar, ataupun ke mall. Tapi yang tentang akhlak dan moral itu dikesampingkan. Ya itu yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kalau kita punya anak kecil nih, contohnya kayak saya perempuan, punya anak perempuan nih, nggak perempuan nggak laki. Kalau zaman sekarang harus lebih waspada. Kenapa? Nah, karena banyak predator anak-anak di luaran sana. Makanya banyak perempuan atau laki-laki memilih jadi single parent. Takut. Kenapa? Takut kalau nikah lagi atau punya pasangan baru, anaknya malah diperkosa atau anaknya malah dibunuh, dianiaya. Penyesalan itu memang kadang terlambat ketika kita itu nggak berpikir secara dewasa. Tapi kenapa banyak orang yang memilih single? Itu salah satu alasannya, menjamin keselamatan anak-anaknya. Karena apa? Yaitu nggak semua ibu tiri atau itu jahat, atau bapak tiri itu jahat. Tapi di zaman modern ini, ketika rata-rata orang itu nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa mengendalikan nafsu. Ketika anak rewel sedikit aja udah dipukul, bahkan ada yang ditanam hidup-hidup. Apa sih yang nggak ada di Indonesia ini? Semua yang kejam-kejam itu. Hongkong yang katanya bukan negara agamis saja kalah. Itu kenapa Tuhan itu nadirin saya ke Hongkong. Hongkong ini paling aman untuk perempuan, berbeda dengan negara-negara lain yang perempuan itu hidupnya nggak terjamin. Takut yang diculik, diperkosa, diperdagangkan. Banyak di negara-negara Amerika Latin, bahkan di negara kita sendiri aja perempuan itu nggak aman. Kenapa?
Karena banyak sekali perempuan masuk dalam sindikat apa? Sindikat pelacuran, jadi LC. Itu termasuk dalam sindikat. Karena apa? Karena kalau orang baik pasti akan mendidik perempuan itu untuk bekerja yang baik, entah di pabrik, entah pekerjaan-pekerjaan yang derajatnya itu menaikkan perempuan, bukan hanya untuk pelampiasan nafsu aja. Ini yang bikin miris. Indonesia itu negara agamis, semua agama ada, tapi kelakuan manusianya dia di luar akal sehat. Ini bedanya orang kalau belajar agama cuma hafalan. Kalian mau hafal Al-Quran, mau hafal Injil, atau hafal kitab lainnya, tapi itu nggak bisa buat mengendalikan nafsu, nggak bisa buat mengendalikan kelakuan. Makanya orang yang fanatik agama malah pernikahan itu nggak sakral, makanya mereka suka kawin cerai atau suka mukul perempuan. Ini kenapa di Arab aja diturunkan seorang nabi untuk memperbaiki akhlaknya. Ini yang sebagian orang Indonesia yang beragama Islam nggak tahu nih. Di Arab sana memang perempuan dan laki-laki itu diharapkan benar-benar perempuan itu dikasih mudah, ataupun memang artinya dinaikkan derajatnya. Tapi secara faktanya malah banyak anak laki-laki yang didandani kayak perempuan, dijadikan penari, kemudian dilecehkan di negara-negara Arab itu. Dan itu udah jadi budaya. Itu kenapa walaupun saya beragama Islam, saya nggak suka yang begitu ituan. Karena apa? Karena saya takut Indonesia ataupun Jawa akan mengikuti jejak dari sana. Iya bener, perempuan dengan laki-laki haram, kemudian laki-laki didandani perempuan, kemudian dilecehkan. Bahkan anak-anak yang di pondok-pondok pesantren itu. Kalau orang biasa mungkin apa yang diucapkan, apa yang dilakukan gak akan ada dampaknya. Tapi ketika seorang itu pemuka agama atau seorang pemimpin yang mengatakan kata-kata yang mungkin bisa membawa pengaruh buruk ataupun membawa kerusakan yang lebih parah lagi, ini yang kalau orang biasa kamu mau nunjukin jempalik, mau apapun, itu tanggung jawabmu, dosamu. Tapi ketika kita itu udah mendalami spiritual, mendalami jiwa, mendalami rohani, mendalami apapun, ada konsekuensinya. Ada setiap ucapan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap kelakuan kita itu akan menjadi contoh. Ucapan kita akan menjadi ukuran bagi orang lain. Kalau orang lain losdol, mau mati kayak mau hidup kayak. Kalau yang udah tua, yang udah bau tanah mau mati, saya don't care. Kenapa? Nanti juga mati sendiri. Tapi kalau anak-anak yang di bawah umur, yang masih suci jiwanya, masih murni, ya gak ada dosanya, yang mengalami pelecehan, yang mengalami, itu yang lebih saya pikirkan. Kalau mikirnya tua-tua udah mau mampus, itu bodoh amat. Bentar lagi juga mati, tinggal nunggu waktunya. Tapi kalau anak-anak yang masa depannya masih panjang, apalagi dengan kasus yang bapak sendiri makan anak itu banyak sekali, terus mau jadi apa Indonesia ini? Dipikir dengan bangunan gedung bercangkar langit, dengan transportasi yang mewah dan sebagainya, itu bisa bikin hidup abadi, bisa hidup nyaman, ataupun bisa
hidup ke surga. Ini ketika kita mengejar benda mati, akhlak, moral, adab kita bobrok. Selamat sore dan sampai jumpa.